Ada banyak tempat yang dikenal misterius di berbagai belahan dunia. Tempat misterius itu bisa hutan, gua, ruang bawah tanah, gedung-gedung tertentu, tempat-tempat tertentu, sampai hotel. Tempat-tempat itu dikenal misterius bisa jadi karena memiliki suasana menyeramkan, terkenal angker, atau juga karena banyaknya kejadian aneh di dalamnya. Terkait tempat misterius, Hotel Cecil bisa jadi menempati peringkat teratas sebagai hotel paling misterius di dunia. Pasalnya, hotel ini tidak hanya memiliki usia tua, tapi juga memiliki setumpuk kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Inilah reportasenya, dan selamat menyelami dunia misteri. Letak Hotel Cecil sebenarnya ada di pusat kota gemerlap Los Angeles, tepatnya di South Main Street. Hotel ini dibangun pada tahun 1920 oleh seorang pengusaha perhotelan, bernama William Banks Hanner, sebagai salah satu tujuan untuk turis dan perjalanan bisnis. Hotel ini memiliki 600 kamar, dan memiliki desain bangunan bergaya Beaux Arts yang didesain oleh Lou Lester Smith. Butuh waktu 7 tahun membangun hotel ini, sehingga baru dibuka untuk umum pada tahun 1927. Nama Hotel Cecil disebut-sebut di seluruh dunia setelah terjadi kasus aneh dan misterius pada tahun 2013 terkait seorang wanita bernama Elisa Lam, mahasiswi asal Kanada. Perempuan itu ditemukan tewas dalam tangki penyimpanan air di atas gedung hotel tersebut. Tapi yang menjadikan kasus kematian itu aneh bukan hanya karena mayat Elisa Lam ditemukan di tangki. Berdasarkan rekaman CCTV di salah satu lift hotel, yang belakangan tersebar luas di internet, terlihat perilaku Elisa Lam yang sangat aneh khususnya saat ada di dalam lift, beberapa waktu sebelum kematiannya. Kenyataan itu menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apa yang mungkin terjadi. Khususnya lagi karena pada tubuh Elisa Lam tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, bahkan tidak juga ditemukan tanda-tanda pemakaian obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol. Dua kemungkinan yang mengerucut adalah Elisa Lam mungkin mengidap bipolar disorder, atau Hotel Cecil menyimpan sesuatu yang misterius. Sebenarnya, jauh sebelum Elisa Lam ditemukan tewas di sana, Hotel Cecil telah memiliki reputasi yang mengerikan. Pasalnya, berbagai peristiwa aneh dan mengerikan terjadi di sana dari waktu ke waktu. Terkait perilaku bunuh diri misalnya, Hotel Cecil bisa jadi menempati peringkat teratas sebagai hotel yang paling sering digunakan untuk bunuh diri. Belum lagi peristiwa kekerasan sampai pembunuhan. Pada 19 November 1931, seorang tamu hotel bernama W.K. Norton, berumur 46 tahun, ditemukan tewas, diduga karena menelan kapsul beracun. Seminggu sebelumnya, Norton check-in di Hotel Cecil dengan nama James Willis dari Chicago. Kematian Norton menjadi peristiwa kematian pertama di Hotel Cecil. 1 tahun kemudian, pada September 1932, petugas kebersihan hotel menemukan Benjamin Dodich, berumur 25 tahun, tewas bunuh diri dengan menembak kepalanya. Akhir Juli 1934, mantan tentara berusia 53 tahun bernama Louis de Bourdain tewas dengan menyayat lehernya sendiri menggunakan pisau. Bourdain sempat meninggalkan beberapa catatan sebelum kematiannya. Salah satunya menyebutkan bahwa yang menjadi alasannya bunuh diri karena kesehatannya yang memburuk. Maret 1937, seorang wanita bernama Grace E. Margot jatuh dari jendela di lantai 9. Penyebabnya adalah kabel telepon yang entah bagaimana melilit tubuhnya. Margot meninggal di rumah sakit, dan polisi tidak dapat mengidentifikasi apakah kematian Margot murni kecelakaan atau bunuh diri. Kemudian Januari 1938, seorang perwira Angkatan Laut Amerika bernama Ray Thompson, berusia 35 tahun, melompat dari lantai atas Hotel Cecil, dan ditemukan tewas di atap gedung sebelahnya. 4 bulan setelahnya, pada Mei 1939, seorang perwira Angkatan Laut Amerika kembali bunuh diri di kamar Hotel Cecil tempat dia menginap. Kali ini bernama Erwin C. Neblet, berumur 39 tahun. Ia diduga tewas karena menelan kapsul berisi racun. Januari 1940, seorang guru bernama Dorothy Skager, berusia 45 tahun,
dilaporkan hampir tewas karena meminum racun ketika menginap di Hotel Churchill. September 1944, seorang gadis berusia 19 tahun, bernama Dorothy Jean Purcell berbagi kamar dengan seorang laki-laki bernama Ben Levin, seorang sales sepatu, berumur 38 tahun. Ada peristiwa menarik terkait hal tersebut. Waktu itu, Jean Purcell tidak sadar kalau dirinya sedang hamil. Tengah malam, ia terbangun dari tidur karena merasakan perutnya sangat sakit. Ia masuk ke kamar mandi dan melahirkan bayi laki-laki di sana. Waktu itu, Ben Levin, teman sekamarnya, masih tertidur lelap. Mengira bayinya meninggal, Purcell kemudian melemparkan bayi itu keluar jendela dan jatuh di atas atap gedung sebelahnya. Atas hal itu, Purcell dijatuhi hukuman dengan tuduhan pembunuhan. Namun setelah 3 psikiater bersaksi, Purcell dinyatakan tidak bersalah karena dianggap mempunyai gangguan mental. Kemudian, November 1947, seorang laki-laki bernama Robert Smith, berumur 35 tahun, dinyatakan tewas setelah menjatuhkan dirinya dari lantai 7 Hotel Churchill, yang merupakan kamar tempat dia menginap. Pada 22 Oktober 1954, karyawan sebuah perusahaan di San Francisco bernama Helen Gurnee, berusia 55 tahun, juga menjatuhkan diri dari lantai yang sama dengan Robert Smith. Gurnee jatuh di atas tenda Hotel Churchill. Seminggu sebelumnya dia check-in dengan menggunakan nama Margaret Brown. Kemudian pada 11 Februari 1962, Julia France Moore, berumur 50 tahun, melompat dari lantai 8 Hotel Churchill. Di antara barang-barang miliknya, terdapat tiket bus dari St. Louis, uang receh 59 sen, dan buku rekening Bank Illinois yang saldonya berjumlah $1.800. Masih di tahun yang sama, namun pada 12 Oktober, seorang wanita bernama Pauline Otton, berusia 27 tahun, melompat dari kamarnya di lantai 9 Hotel Churchill setelah bertengkar dengan suaminya. Pauline kemudian jatuh menimpa seorang pejalan kaki bernama George Giannini yang berumur 65 tahun. Mereka pun tewas bersama. Awalnya, keduanya diduga tewas karena melakukan bunuh diri bersama. Namun Giannini terlihat masih memakai sepatu dan tangannya sedang berada di dalam saku celana. Sementara suami Pauline mengaku sudah meninggalkan kamar sebelum Pauline menjatuhkan diri. Pada 4 Juni 1964, karyawan Hotel Churchill menemukan seorang tamu perempuan bernama Pigeon Goldie Osgood tewas di kamarnya. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Osgood diperkosa, dipukuli, dan ditusuk oleh seseorang yang diduga adalah Jacques Ehlinger. Namun kasusnya kemudian tak terpecahkan karena ternyata Ehlinger bukan pelakunya. Pada 20 Desember 1975, seorang wanita melompat dari sebuah kamar di lantai 12 Hotel Churchill, dan jatuh menimpa atap di lantai 2. Wanita itu tidak teridentifikasi karena bukan tamu di Hotel Churchill. Sementara pada dirinya juga tidak ditemukan apapun yang bisa digunakan untuk mengetahui identitasnya. Memasuki era 2000-an, kasus Elisa Lam mencuatkan nama Hotel Churchill setelah perempuan itu ditemukan tewas di sana pada 2013. 2 tahun kemudian, pada 13 Juni 2015, sesosok mayat laki-laki yang diperkirakan berusia 28 tahun ditemukan di sekitar Hotel Churchill. Dia diduga melompat dari kamarnya. Hotel Churchill tidak hanya menjadi lokasi banyak orang bunuh diri, namun juga diketahui pernah digunakan oleh setidaknya 2 pembunuh berantai untuk bersembunyi. Yang pertama adalah Richard Ramirez, dan yang kedua adalah Jack Unterweger. Richard Ramirez adalah pembunuh berantai dan pemerkosa yang dikenal sebagai The Night Stalker. Dia telah membunuh setidaknya 13 orang sepanjang Juni 1984 hingga Agustus 1985. Ramirez kerap mendatangi Hotel Churchill dengan hanya memakai celana dalam dan membuang bajunya yang penuh darah ke tempat sampah setelah dia melakukan kejahatannya. Sementara Jack Unterweger adalah pembunuh berantai asal Austria yang bekerja sebagai wartawan. Pada 1991, Jack Unterweger menginap di Hotel Churchill ketika mendapat tugas jurnalistik untuk melakukan investigasi terkait kejahatan di Los Angeles.
Untuk keperluan itu dia menginap di hotel tersebut selama 3 minggu. Dan selama menjadi tamu di hotel Churchill, dia sempat membunuh 3 PSK yang ia undang ke hotel tersebut. Dengan setumpuk kasus dan peristiwa mengerikan semacam itu, tidak aneh kalau Hotel Churchill dikenal sebagai hotel paling mengerikan di Los Angeles. Meski begitu, denyut kota itu begitu kencang, roda bisnis berputar cepat, orang yang membutuhkan hotel selalu membeludak, dan Hotel Churchill selalu mendapat tamu seiring Los Angeles yang tak pernah tidur. Dan dari waktu ke waktu, misteri Hotel Churchill terus membuat orang bertanya-tanya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.